Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad dalalata ala al huda ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, santriwan dan santriwati kelas 12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita sebelumnya. Kita perhatikan kembali adab-adab kita dalam belajar, jangan dalam keadaan berbaring dan lain sebagainya. Posisi kalian, duduk kalian diperbaiki terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam materi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai konsep usul fikih, ya. Konsep usul fikih, kemudian ruang lingkupnya. Kemudian kita sudah membahas juga apa itu usul dan apa itu fikih. Dan kalian sudah memberikan beberapa ta'rifat ataupun beberapa pengertian tentang usul fikih. Walaupun pelajaran kita adalah pelajaran fikih, namun di sini kita diminta untuk menjelaskan apa itu konsep usul fikih. Baik, santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan membahas mengenai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada yang bersumber dari sesuatu yang disepakati oleh para ulama, juga ada sumber yang sebagian disepakati dan sebagian tidak disepakati oleh ulama. Adapun sumber hukum Islam yang disepakati oleh ulama adalah sumber hukum Islam yang disebut dengan sumber hukum al-muttafaq. Sumber hukum yang muttafaq ataupun yang disepakati para ulama ada 4, ya. Ada 4 sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah ta'ala, bersumber dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa Al-Qur'an artinya dari kata qara'a, yaqra'u. Al-Qur'an yaitu artinya adalah bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an bermakna lughatan al-qira'ah. Al-Quran secara bahasa artinya adalah qiraah, namun secara istilah adalah kalamullah ta'ala munazzalun ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an wasitati Jibril alaihi salam. Kemudian diriwayatkan secara tawatur. Tawatur itu artinya adalah diriwayatkan secara banyak, maksudnya jam'un an jam'in. Tidak ada Al-Quran itu riwayatnya adalah riwayat ahad, riwayatnya satu orang. Ya, seperti hadis, ada hadis riwayatnya riwayat ahad. Riwayat ahad ini diriwayatkan oleh satu orang, namun Al-Quran tidak. Al-Quran yang meriwayatkan jam'un an jam'in, mutawatir. Dalam kata mutawatir dalam riwayat ini kita akan mendapati bahwasanya perawi daripada suatu kejadian ataupun suatu kabar berita, perawinya adalah jam'un an jam'in. Kelompok diriwayatkan oleh kelompok yang lain, yang mana mereka ini tidak mungkin untuk berbohong. Misalkan kita katakan 1000 orang ataupun 100 orang, ya. Ada yang mengatakan jumlah mereka 40 orang, ada yang mengatakan tidak dihitung. Selagi jumlah tersebut kita katakan mustahil mereka untuk berbohong, maka itu sudah dikatakan mutawatir. Seperti contohnya kita mengetahui yakin bahwasanya di kota Mekah itu ada Ka'bah. Kita belum pernah ke sana, namun setiap kali orang yang pulang dari kota Mekah mereka mengatakan bahwasanya di sana ada Ka'bah. Nah, itu adalah riwayat mutawatir. Kita yakin dan itu benar, ya. Kita yakin bahwasanya itu benar karena ada periwayatan yang mutawatir, tidak terbilang orang-orang yang meriwayatkan kejadian ataupun berita tersebut, yaitu jam'un an jam'in. Itulah Al-Qur'an.
Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, fastami'u lahu, dengarkanlah, wa ansitu, dan juga ansit, diam, dan dengarkan dengan seksama, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya itu adalah Al-Qur'anul Karim. Pokok-pokok isi Al-Qur'an. Pertama, pengertian Al-Quran sudah kita bahas ya. Ini ada 4 sumber hukum yang diakui oleh ulama seluruhnya, itu muttafaq fi. Muttafaq ini artinya adalah disetujui oleh seluruh ulama. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah As-Sunnah. Nanti akan kita bahas sunnah ini dalam ilmu hadis itu apa artinya, ataupun sunnah dalam ilmu fiqh itu apa. Kemudian yang ketiga adalah al-qiyas, al-ijma', dan yang keempat adalah al-qiyas. Pokok-pokok isi Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam yang diperuntukkan bagi umat Islam di seluruh dunia. Di dalam surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran terkandung kandungan yang secara garis besar dapat dibagi menjadi beberapa hal pokok ataupun hal utama. Adapun pokok-pokok isi Al-Quran adalah 1. Akidah ataupun akhlak. Jadi dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang berisi dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, seperti surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan sepertiga daripada Al-Quran isinya merupakan keesaan Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya surat Qul huwallahu ahad itu dinamakan dengan surah ta'dilu sulusal Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca surat Qul huwallahu ahad, maka Qul huwallahu ahad itu ta'dilu, menyamai, menyerupai sepertiga daripada Al-Qur'an. Kenapa? Karena sepertiga daripada Al-Qur'an isinya adalah tauhid. Isinya adalah akidah, kepercayaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tertuang di dalam satu surah pendek, yaitu surat Al-Ikhlas, ataupun yang kita kenal dengan surat Qul huwallahu ahad. Yang kedua adalah mengenai aspek ibadah. Dalam Al-Quran, selain daripada Al-Quran ini menyerukan kepada kita untuk kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akidah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat yang terkenal adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah janji dan ancaman. Al-Bashir wan Nadhir. Al-Bashir wan Nadhir diturunkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, janji agar memotivasi manusia supaya mereka taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ancaman agar memberikan kepada manusia ini rasa takut, agar manusia ini tidak semena-mena untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang disebut dengan al-wa'du wal wa'id, janji dan juga ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan surga, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan akan memberikan ancaman kepada mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah akhlak. Dalam Al-Quran sendiri juga banyak mengandung daripada akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak mahmudah maupun akhlak mazmumah, tercela. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang akhlak. Dengan berperilaku baik dan mengikuti ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, manusia akan selamat dari api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi akhlak, tuntunan dalam Al-Quran, banyak cerita-cerita tentang akhlak-akhlak para nabi, bagaimana kisah-kisah mereka itu diceritakan di dalam Al-Quran. Yang kelima adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang bersifat haram, halal, makruh, mubah, dan lain-lain. Ada hukuman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga di sini disebutkan contohnya adalah jinayah, muamalah, munakahat, faraid, dan jihad. Ya, disebutkan di sini juga hukum-hukum termasuk dalam hukum pernikahan, muamalah, jual beli, jinayah, dan lain-lain. Kisah umat terdahulu, dan 6 di dalam Al-Quran juga mengandung kisah umat terdahulu
yang intinya di dalamnya itu adalah mengandung cerita-cerita dakwah dan juga akhlak para nabi shalawatullahi wasallamu alaihim. Kisah-kisah atau cerita dalam Al-Quran bukan hanya membuat cerita tentang para nabi. Dalam Al-Quran juga menceritakan bagaimana orang-orang soleh, orang-orang durhaka, pelit, sombong, dan lain-lain. Semua kisah tersebut bisa dijadikan cermin untuk kehidupan umat manusia di dunia. Karena Al-Quran adalah pedoman. Ya, pedoman mesti dia mengambil contoh-contoh dari kehidupan manusia yang sudah sukses dan juga contoh-contoh ataupun agar manusia ini menjauhi ciri-ciri manusia yang akan celaka. Al-Quran banyak mengisahkan bukan hanya kisah para nabi, melainkan kisah orang-orang soleh seperti Luqmanul Hakim, kemudian Khidir, kemudian juga Dzulqarnain. Ada yang sebagian mengatakan dia bukan nabi, ada yang menceritakan juga kisah-kisah yang lain. Ada namanya Habib An-Najjar, Surah Yasin ya, dan lain-lain. Itu merupakan teladan bagi kita untuk kita ikuti. Dan juga Al-Quran juga menceritakan cerita orang-orang yang gagal ketika menjalani kehidupan di dunia. Salah satunya Firaun, Qarun, kemudian Haman, kemudian kaum Quraisy yang mereka itu melawan dakwah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mungkin cukup sekian kita bahas mengenai materi kita hari ini. InsyaAllah pertemuan kita yang akan datang kita akan membahas mengenai dasar kehujatan Al-Quran dan juga sumber-sumber hukum muttafaq yang lainnya, yaitu dari sunnah baginda Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua yaitu yang ketiga adalah qiyas dan ijma, kemudian qiyas yang keempat. Nanti ada sumber-sumber hukum yang mukhtalaf fih. Mukhtalaf ini adalah mukhtalaf dari segi apakah itu boleh diambil sebagai sumber hukum ataupun tidak. Nah, akan kita bahas di pertemuan-pertemuan kita yang lainnya insyaallah taala. Semoga yang sedikit ini materi kita dapat memahamkan kalian gambaran sumber-sumber hukum yang dapat diambil dan dijadikan suatu hukum di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah kepada sesama manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.